Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1200 Tidak Percaya. Paman Gong menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak, keponakanku Prilly yang memperkenalkannya, dapat diandalkan. Paman Gong secara singkat berbicara tentang proses Thomas Qin merawat Prilly Hu. Setelah mendengarkannya, Riman Feng menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa terlalu mempercayai hal semacam ini. Ada banyak orang yang berlagak macam-macam saat ini. Setelah Riman Feng selesai berbicara, Paman Gong menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin kali. Bisa dilihat bahwa Riman Feng adalah orang yang lebih waspada. Dia bertanya. Dia memberimu ide apa? Coba ceritakan. Paman Gong berbicara tentang Chimera, dan dia mengatakannya dengan penuh kebenaran, tanpa melewatkan detail apapun. Riman Feng mengerutkan kening setelah mendengar ini. Meskipun dia mengatakannya penuh kebenaran, masih ada beberapa masalah. Dia tidak menyelesaikan semua urusanmu langsung di tempat. Mengundang Chimera, maksudnya juga untuk bisa menarik kekayaan dan menghindari bencana di masa depan, tapi siapa yang bisa tahu masa depan akan seperti apa jadinya? Paman Gong berkata, namun, dia sudah menyembuhkan penyakit ketiga anakku. Kita tidak usah berbicara yang lain, sekarang kaki anak keduaku sudah jauh lebih baik dan bisa berdiri. Riman Feng menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Aku tidak yakin tentang ini. Kamu sendiri yang mengatakannya, dia seorang dokter. Karena dia seorang dokter, sudah seharusnya dia bisa mengobati orang, tetapi itu tidak berarti dia bisa yang yin. Tuan Gong, coba pikirkan, kamu hanya mendapat sedikit uang dari menjadi dokter, tapi untuk Feng Shui penghasilannya berbeda, mungkin dia pembohong di dunia persilatan ini, dan Prilly Hu juga sudah ditipu. Tuan Gong juga mulai goyah karena perkataan Riman Feng. Lalu bagaimana menurutmu? Riman Feng berpikir sejenak, mari. Kita lihat dulu apa yang dia katakan, jika kata-katanya benar, percayalah padanya sekali. Jika tidak, tolak saja, berikan saja uang, anggap saja untuk menghargai Prilly. Kedua lelaki tua itu masih menghargai Prilly Hu, mereka tidak bisa membuat gadis kecil itu terlihat buruk. Oke, kalau begitu kita putuskan begitu saja. Keduanya kembali, duduk di depan Thomas Qin, dan berkata, Thomas, bantu periksa Riman, dia sangat tidak lancar akhir-akhir ini. Setelah diskusi hanya beberapa menit, begitu kembali nama panggilannya pun ikut berubah. Sebelum pergi masih memanggilnya Tuan Qin, tapi sekarang setelah kembali dia jadi dipanggil Thomas. Thomas Qin juga sangat berpengalaman dan tentu saja dia tahu apa yang terjadi dalam hal ini, tetapi dia hanya sengaja tidak ingin mengatakannya saja. Namun, karena pihak lain tidak mengusirnya, berarti masih sedikit percaya, bagaimanapun tindakan Thomas Qin mengobati keluarga Paman Gong barusan adalah asli. Thomas Qin melirik Riman Feng dan mengerutkan kening. Tuan Feng, dahi Anda hitam. Seharusnya akhir-akhir ini semua hal rasanya tidak lancar. Riman Feng mengangguk, tidak ada ekspresi di wajahnya. Ini tidak perlu diberitahu, Riman Feng sendiri juga tahu. Lagi pula, hal-hal seperti dahi hitam adalah penjelasan yang sangat rendahan, orang dunia persilatan mana yang tidak tahu kata-kata ini. Thomas Qin mengerutkan kening. Pasien ini sangat tidak kooperatif. Dengan perlawanan di hatinya, dia tidak bisa menyembuhkan ini. Dan Thomas Qin ada di sini untuk membantu, mengobati penyakitmu tapi tidak meminta uang, setidaknya bisa bersikap lebih baik kan. Karena tidak ada keperluan apapun, maka aku akan pergi, Paman Gong, Anda dapat menghubungi aku kapan saja jika ada masalah. Paman Gong tertegun sejenak. Dia tidak menyangka reaksi Thomas Qin akan begitu besar, ini membuatnya sedikit malu. Thomas, kami tidak bermaksud begitu, jangan salah paham. Bagaimanapun, Thomas Qin telah sibuk di sini siang malam selama 2 hari, dan mereka malah seperti itu, membuat orang merasa tidak dipercaya.
Thomas Kin berkata, tidak apa-apa, aku memang hanya membantu. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi Prilly untuk mencariku. Setelah itu, Thomas Kin dan Prilly Hu berbalik dan pergi. Berjalan keluar dari pintu, Prilly Hu berkata dengan cemberut. Riman itu terlalu banyak berpikir, Thomas Kin, abaikan saja dia. Thomas Kin tersenyum tipis, aku tidak peduli, aku sudah melihat banyak orang seperti ini, terutama jenis penyakit ini, tidak semua orang mempercayainya. Prilly Hu mengangguk, memang saat pertama kali bertemu dengan Thomas Kin, dia juga tidak begitu percaya pada Thomas Kin. Baiklah, kita kembali saja dulu. Sudah larut, tinggal di rumahku saja. Mendengar apa yang dikatakan Prilly Hu, Thomas Kin terkejut sejenak, kemudian wajahnya berubah menjadi aneh. Muka Prilly Hu sedikit memerah, tapi tetap berlagak seperti sudah sangat berpengalaman. Ada apa? Takut Talia akan datang di tengah malam untuk menangkap perselingkuhan di tempat tidur. Thomas Kin tersenyum pahit, omong kosong apa yang kamu katakan. Prilly Hu tertawa, ya sudah kalau begitu, kamu kan tidak tidur denganku. Lihatlah kamu takut seperti apa. Rumah kami sangat besar, ada tempat untukmu. Thomas Kin berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, lagi pula seseorang akan datang mencariku dalam beberapa hari. Prilly Hu terkejut sesaat, datanglah mencarimu. Apa maksudmu? Thomas Kin berkata, kamu akan tahu dalam beberapa hari ini. Ketika waktu 7 hari tiba, ketiga anak dari Paman Gong akhirnya bisa dibuka jahitannya. Anak sulung mengalami luka bakar paling parah, seluruh badannya diperban seperti mumi. Ketika jahitannya dilepas, seluruh keluarga gugup setengah mati. Tentu saja Riman Feng yang merupakan ayah mertua juga hadir. Tadinya menantunya adalah anak yang penuh semangat, dia juga tidak ingin melihat dia yang terluka parah seperti itu, tapi dia masih tetap tidak percaya pada Thomas Kin. Dengan bantuan semua orang, perban dilepas, seorang pemuda tampan terlihat di pandangan mata. Paman Gong dan Riman sangat gembira. Dokter jenius. Benar-benar dokter jenius. Mengesampingkan Yang Iein, hanya dalam hal keterampilan medis saja Thomas Kin sudah sangat mengejutkan mereka. Luka bakar anak yang paling besar sudah sembuh, anak kedua sudah bisa berdiri dan berjalan, dan anak ketiga sekarang samar-samar sudah bisa melihat. Setelah beberapa lama, mereka akan sembuh dan menjadi seperti orang sehat pada umumnya. Paman Gong sangat gembira, dan baru saja hendak menelepon anak keempat, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat itu adalah telepon perusahaan, Paman Gong dengan cepat menerimanya. Halo, Direktur Gong, ada kabar baik. Saham yang diinvestasikan perusahaan kita beberapa waktu lalu, sudah mencapai harga tertinggi hanya dalam beberapa hari. Jika kita menjual semuanya sekarang, kita dapat menghasilkan paling sedikit 500 juta yuan. Mata Paman Gong berbinar, bagus sekali. Setelah memberi beberapa perintah, dia menutup telepon, memutar nomor anak keempat, dan menceritakan kembali masalah ini. Anak keempat pergi sekolah ke luar negeri, suasana hatinya menjadi sangat baik ketika mendengar ini. Ayah, ada sesuatu yang belum kuceritakan. Aku takut kamu khawatir. Beberapa hari yang lalu, aku berkendara dengan teman sekelasku dan mengalami kecelakaan mobil. Semua teman sekelasku terluka dan masuk rumah sakit, tapi aku tidak cedera sama sekali. Paman Gong tiba-tiba kaget. Anak gadisku, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Dengan masalah ketiga anaknya yang sebelumnya, Paman Gong khawatir setengah mati dalam hal ini. Anak keempat mengangguk, ayah, aku baik-baik saja, jangan khawatir, mungkin aku terlalu beruntung. Paman Gong mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya. Tanggal berapa kamu mengalami kecelakaan mobil? Baru beberapa hari yang lalu, tanggal 8. Wajah Paman Gong tiba-tiba berubah sedikit, tanggal 8, bukankah itu hari dia mengundang Chimera? Apakah Chimera ini benar-benar memberkati keluarga mereka? Kalau bukan karena itu,
Mungkin anak keempatnya sudah mengalami kecelakaan mobil dan menjadi cacat. Menutup telepon, Paman Gong memberitahu Riman Feng apa yang terjadi pada anak keempatnya. Riman, apakah kamu masih berpikir bahwa Tuan Qin hanyalah seorang dokter? Ekspresi Riman Feng juga berubah. Hal-hal semacam ini tidak sesederhana itu, dia sendiri yang melihat anak-anak dilepas jahitannya. Apalagi, saham yang dibeli oleh Paman Gong memang sudah mencapai harga tertinggi, hal tersebut tentunya bukan kebetulan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.